Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas cara memberi tugas di aplikasi Microsoft Teams. Baik, yang pertama adalah ini adalah tampilan kelas. Kita memilih dulu kelas 10 IPA 1. Saya akan memberikan tugas di 10 IPA 1. Caranya ada dua. Yang pertama bisa langsung klik menu tugas di atas ini, atau yang kedua bisa melalui menu tugas yang di sebelah kiri. Apa bedanya? Kalau menu tugas yang di atas ini, tugas itu akan langsung berada di kelas 10 IPA 1 tanpa harus memilih kelas yang lain. Kalau tugas yang di samping kiri kita klik, kita akan diarahkan dulu untuk memilih kelas yang akan kita berikan tugasnya. Itu aja bedanya. Jadi misalnya 10 IPA 1, pilih kelas IPA 1 dan berikutnya. Oke, kita kembali lagi ke yang langkah pertama. Saya coba klik menu tugas langsung di atas ini. Oke, cara membuat tugas pertama, klik buat atau create. Setelah klik buat atau create, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama tugas atau assignment, yang kedua ada quiz, yang ketiga tugas dari yang sudah ada atau yang pernah kita buat sebelumnya. Kita coba buat tugas baru dengan cara mengklik tugas. Oke, ini adalah tampilan settingan untuk tugas. Ada beberapa hal yang harus diisi di sini. Yang pertama, masukkan judul. Wajib, ya, sifatnya wajib. Judul misalnya tugas tentang apa, misal tugas pengenalan Microsoft Excel. Terus instruksinya. Instruksi ini bisa berupa soal yang akan perintahkan kepada siswa untuk mengerjakan apa gitu. Misalnya saya memerintahkan kepada siswa satu, misalnya jelaskan misalnya saya memerintahkan kepada siswa untuk membuat jawaban dari soal yang telah dibuat ini. Nah, instruksi ini bisa diberikan langsung di sini, di kolom ini, diketik langsung, atau bisa menambahkan dari file yang sudah kita simpan di komputer. Misalnya kita sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk Microsoft Word yang ada di komputer kita. Kita bisa klik tambahkan sumber daya, kita bisa unggah dari perangkat. Misalnya kita sudah menyimpan materi atau pertanyaan dalam bentuk Microsoft Word atau file di dalam komputer kita. Kita bisa pilih file tersebut dan di open. Itu juga bisa dilakukan. Oke. Yang kedua di sini ada poin. Maksimal poin biasanya diisi 100. Terus ditambahkan rubrik. Rubrik ini bisa wajib, bisa tidak. Oke. Rubrik ini bisa diisi, boleh tidak. Misalnya kapan dia mendapatkan nilai sempurna, misalnya menjawab semua pertanyaan dan lengkap. Yang kedua misalnya bagus ketika dia menjawab semua pertanyaan tapi kurang lengkap. Cukup apabila dia menjawab misalnya menjawab satu pertanyaan saja. Buruk apabila menjawab atau tidak menjawab sama sekali. Oke. Karena kita mengaktifkan tadi poin, berarti sini kita klik yes. Nah, sini sudah terlihat rubriknya, menjawab semua dan lengkap. Ya, judul rubriknya apa? Penilaian Excel misalnya. Oke, jadi dilampirkan. Jadi itu adalah rubrik ya. Rubrik ini sifatnya tidak wajib, boleh diisi, boleh tidak. Oke, lanjut. Di sini ada tugaskan kepada. Berarti di sini kita bisa paralelkan tugas ini. Ya, tidak hanya untuk kelas 10 IPA 1, tapi juga beberapa kelas yang lain. Bisa juga dipilih di bagian sini. Misalnya saya mau ke kelas yang lain, itu bisa juga. Tinggal klik beberapa kelas dan masukkan ke pilihan ini. Jadi kali ini saya coba satu kelas dulu di 10 IPA 1.
Kalau Bapak Ibu mau membuat ke kelas yang lain dengan tugas yang sama, tinggal pilih yang ini. Oke, berikutnya di sini juga ada semua siswa. Ini artinya apakah yang mengerjakan tugas ini adalah semua siswa yang ada di kelas 10 IPA 1? Kalau iya, biarkan seperti ini. Kalau tidak, Bapak Ibu ingin hanya sebagian orang, bisa Bapak Ibu pilih nama-namanya saja. Siapa saja yang akan mengerjakan tugas ini. Seperti itu. Oke. Kita lanjut, tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo ini artinya kapan terakhir tugas ini diterima oleh guru, bisa diterima oleh guru. Misalnya sekarang saya coba contohkan tanggal 18, berarti besok. Berarti besok terakhir batas waktu jam 12 malam itu untuk pengumpulan tugas ini. Oke, apakah tugas ini setelah melewati jam 12 besok malam, apakah siswa masih bisa mengerjakan tugas? Masih, Bapak Ibu. Ya, tapi statusnya terlambat nanti di kolom pengolahan nilai. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak ingin setelah jam 12 besok, siswa tidak bisa lagi membuka tugasnya? Caranya, kita klik edit. Ya, tugas akan segera diposting dengan pengembalian terlambat diperbolehkan. Tapi kalau kita tidak ingin siswa bisa mengerjakan setelah batas waktu yang kita tentukan, klik edit. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama, jadwalkan untuk ditugaskan di masa mendatang. Misalnya tugas ini bisa diakses besok, misalnya bisa disetting dari sini. Misalnya jadwalkan tugas untuk masa mendatang, berarti ini akan bisa diakses besok ya, tanggal 18 Juli mulai jam 9. Tanggal jatuh tempo kapan terakhir gitu, kapan terakhir batas waktu yang diharapkan oleh guru, misalnya besok jam 12 malam, berarti besok anak bisa melihat tugasnya dan langsung mengerjakan, dan batas akhirnya besok juga jam 12, itu kita aktifkan. Dan kalau kita mau setelah besok jam 12 siswa tidak bisa lagi akses tugas ini, kita klik tanggal penutupan. Jadi fungsinya tanggal penutupan ini adalah seandainya kita guru tidak mengizinkan lagi anak yang terlambat ya, terlambat dalam membuat tugas. Nah, kita aktifkan tanggal penutupan. Jadi yang di atas adalah jadwal untuk kapan bisa dipublish dan kapan terakhir bisa dikumpulkan. Dan tanggal penutupan ini fungsinya adalah kalau diaktifkan, siswa tidak akan bisa lagi mengakses kuis atau melihat kuis pada tanggal 18 Juli jam 12 malam. Oke, selesai. Terus terakhir, kirim pemberian tugas ke saluran ini. Ini maksudnya tugas ini akan diposting di saluran mana atau channel mana di kelas 10 IPA 1. Oke, di sini ada beberapa channel, misalnya ini tugas untuk pertemuan KD yang pertama. Jadi saya pilih channel pertama, selesai. Oke, apabila semua sudah selesai di setting, soalnya sudah, judulnya sudah ada, tinggal kita jadwalkan. Oke, kita jadwalkan. Oke, begitulah cara membuat tugas atau memberikan tugas kepada siswa. Nah, apabila siswa sudah menjawab tugas tersebut, bagaimana cara kita melihat tugas tersebut ya yang sudah dikirimkan siswa? Caranya misalnya kita balik lagi ke kelas ini tadi. Oke, kita pilih kelas 10 IPA 1. Untuk melihat tugas yang sudah dikumpulkan siswa, caranya klik lagi tugas di menu tugas. Klik menu tugas. Nah, di sini akan kelihatan tugas-tugas yang pernah kita berikan ke siswa. Misalnya yang pertama saya pernah memberikan tugas tentang uji KD. Misalnya kita buka sini. Nah, untuk melihat, ini adalah tempat melihat apakah siswa sudah mengumpulkan atau belum. Kalau belum mengumpulkan, statusnya seperti ini, tidak dikumpulkan. Kalau seandainya mereka sudah mengumpulkan, ini statusnya berubah, sudah mengumpulkan. Untuk melihat tugas yang mereka sudah kumpulkan, tinggal kita klik di nama mereka masing-masing. Misalnya anggaplah yang pertama ini dia sudah mengumpulkan tugas. Kita lihat isinya. Nah, di sini akan muncul isi dari tugas yang sudah dikirimkan oleh siswa. Di sini kita bisa masukkan pesan
di sini kita bisa memberikan nilai terhadap tugas yang sudah dikumpulkan. Nah, misalnya tentang tugasnya kita ingin memberikan pesan seperti apa. Terus isikan nilainya, terus kembalikan. Contoh saya membuat nilai 90 untuk tugas yang ini. Saya kembalikan. Oke, berarti kita setelah selesai menilai satu tugas, kita tutup kembali. Nah, di sini akan berkurang siswanya karena kita sudah menilai. Siswa yang sudah kita nilai akan berpindah ke tab dinilai. Berarti 3 siswa sudah saya nilai. Nah, ini 80, 90, 90. Nah, seperti itu. Jadi, cara melihat tugas yang dikumpulkan dan menilai tugas yang sudah dikumpulkan. Oke, demikian cara memberikan tugas dan melihat tugas serta memberikan nilai kepada siswa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.